Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-48. Kita mengambil kitab As-Siyam ya. Kitab As-Siyam, kitab puasa. Langsung kita melangkah kepada bab pertama, muqaddimah tentang puasa ataupun siam. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi puasa dan rukun-rukunnya. Puasa as-siyam secara bahasa adalah menahan diri atau al-imsak ya. Puasa secara bahasa adalah al-imsak an syai', menahan diri dari sesuatu. Baik menahan diri dari berbicara, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Yang jelas secara bahasa puasa itu adalah menahan diri. Namun menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jelas. Jadi puasa secara istilah itu adalah menahan diri dari makan, minum, dari pembatal-pembatal puasa dengan niat semenjak terbitnya fajar shadiq, fajar kedua ya, fajar shadiq, sampai tenggelam matahari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dari puasa. Kita percepat rukun-rukun puasa. Dari definisi puasa itu bisa kita simpulkan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun pertama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyam ilal lail." Artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Jelas ya. Ini rukun pertama, menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Jadi niat itu memang harus kita niatkan. Sebelum kita berpuasa itu harus kita niatkan. Karena dia merupakan rukun. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Artinya adalah sesungguhnya amalan-amalan itu hanya tergantung dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Jelas ya. Jadi jika kita tidak berniat, maka tidak dibenarkan puasa kita tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua rukun puasa. Kemudian kita melangkah ke bab yang selanjutnya, bagian kedua, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Di sini kita akan membahas apa hukum puasa bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita puasa bulan suci Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian ada bulan itu, maksudnya barang siapa di antara kalian ada bulan itu,
maksudnya melihat bulan di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi intinya adalah puasa itu wajib bagi setiap Muslim yang sudah balik berakal. Nanti akan kita jelaskan ya syarat-syaratnya. Dan juga ini tentunya wajibnya puasa ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Artinya Islam dibangun di atas 5 dasar. Yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan dan haji ke Baitillah bagi orang yang sanggup. Jelas. Dan berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah, anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's faqala, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahr Ramadan. Qala alayya ghairuh? Qala la illa an tatawwa'a syai'an. Artinya bahwa seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku terkait dengan puasa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bulan Ramadan." Kemudian orang Badui tadi bertanya kembali, "Apakah ada kewajiban yang lain atasku?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali bila engkau mau menambah puasa sunnah secara sukarela." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh umat Islam telah berijma', bersepakat ya atas wajibnya puasa Ramadan, bahwa ia termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui dalam Islam secara pasti. Ya, merupakan rukun Islam yang diketahui dalam Islam secara pasti. Dan barang siapa mengingkarinya maka dia kafir, yaitu murtad dari Islam. Jadi secara singkat adalah hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga berdasarkan ijma' ulama. Dan barang siapa mengingkari kewajiban puasa bulan suci Ramadan dan dia berada bersama kaum muslimin, maka dia itu murtad, keluar dari agama Islam, dan dia diminta bertaubat 3 kali. Jika tidak, maka dia dihukum oleh pemimpin. Sebagian ulama mengatakan maka dia dibunuh. Dan ini adalah dalam konteks syariat Islam. Di dalam negara itu jika dipraktekkan syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah mengetahui apa itu puasa dan telah mengetahui apa itu hukum puasa bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas macam-macam puasa. Puasa terbagi menjadi 2 ya. Puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa wajib dan juga puasa sunnah. Kemudian puasa wajib terbagi menjadi 3. Yang wajib bagi kaum muslimin itu ada 3. Puasa Ramadan, jelas di bulan Ramadan. Puasa kafarah, puasa karena kita melanggar syariat yang ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, dengan hukumannya, kafaratnya adalah dengan puasa. Seperti umpamanya seorang suami berhubungan badan dengan istrinya di siang bulan suci Ramadan dan mereka itu dalam keadaan mukim, maka mereka wajib melakukan puasa kafarah jika mereka tidak sanggup membebaskan budak. Ya, kemudian mereka harus puasa 2 bulan berturut-turut, wajib. Kemudian puasa yang wajib yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar umpamanya seseorang bernazar, jika saya lulus masuk perkuliahan atau lulus PNS umpamanya, saya akan puasa 3 hari umpamanya. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah luluskan dia PNS. Maka puasa itu wajib dia laksanakan. Inilah 3 macam puasa wajib yang Allah wajibkan kepada kita. Puasa Ramadan,
puasa kafarah, kita katakan tadi puasa kafarah adalah puasa yang melanggar syariat Islam, yang ada ketentuan puasa ya. Seperti melanggar janji umpamanya. Maka dia puasa 3 hari. Ataupun hal-hal yang lain yang menzihar istrinya. Kemudian puasa yang ketiga adalah puasa nazar. Kemudian pembahasan di sini hanya terbatas pada puasa Ramadan dan puasa sunnah. Adapun puasa lainnya maka akan hadir di tempatnya insyaallah. Jadi muallif mengatakan pada kita pada kitabuz zakat, kitabuz siyam ini ya. Kitabuz siyam ini hanya membahas puasa Ramadan dan juga puasa sunnah-sunnah yang lain. Adapun puasa wajib yang kafarah atau puasa nazar itu dibahas pada tempatnya tersendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada bagian keempat, keutamaan puasa bulan suci Ramadan dan juga hikmahnya. Keutamaan puasa bulan suci Ramadan sangatlah banyak. Kita mungkin hanya sebutkan beberapa saja. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini keutamaan yang sangat besar. Barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar imanan, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa kecil. Dan begitu juga siapa yang puasa bulan suci Ramadan karena meyakini, mengimani kewajibannya dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan ini adalah bulan pengampunan, dan masih banyak lagi keutamaan bulan suci Ramadan ini. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kabair." Artinya, salat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan bulan suci Ramadan itu sangat banyak. Namun yang terpenting adalah bulan Ramadan itu bulan yang berkah, dan bulan itu dosa-dosa kita diampuni. Jika kita melakukan amalan-amalan yang kita bacakan tadi, seperti qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, atau qiyamul lail di setiap malam, atau puasa juga. Karena dalam hadis itu man shoma Ramadan, kemudian man qama Ramadan, kemudian man qama Lailatul Qadar. Itu ada 3. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, dan juga siapa yang puasa Ramadan, dan juga siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan membahas hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam, hikmah yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, mensucikan jiwa kita, mensucikan jiwa, membersihkan dan membasuhnya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela, karena puasa mempersempit jalan setan pada tubuh manusia. Jadi mensucikan diri kita, menjernihkan diri kita, karena setan dan juga bala tentaranya iblis ya, bala tentara iblis dan setan mengalir di dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Jika kita puasa, aliran darah itu melemah, maka itu semua godaannya juga melemah. Kemudian hikmah yang kedua, di dalam puasa terkandung sikap zuhud terhadap dunia dan godaan-godaannya, serta mendorong untuk cinta kepada
akhirat dan kenikmatannya. Masya Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa mengunggah sifat empati kepada fakir miskin, merasakan penderitaan mereka, karena orang yang berpuasa merasakan penderitaan, rasa lapar dan juga haus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya puasa itu sangat banyak. Di antaranya adalah merasakan kesedihan saudara kita yang fakir ataupun miskin. Mereka mungkin makan pun sulit. Ketika kita puasa, kita merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana sakitnya haus, bagaimana lemahnya badan kita ini. Dan itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan yang fakir ataupun yang miskin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat ya. Kemudian kita akan mengambil syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan yang pertama adalah Islam. Jadi puasa itu diwajibkan bagi orang yang Islam. Jadi puasa itu tidak diwajibkan bagi orang kafir. Dan yang kedua adalah baligh, orang yang dewasa. Ketika seseorang itu dewasa, maka diwajibkan bagi dia untuk berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Dan tidak wajib bagi anak-anak atau masih di bawah umur ataupun bayi. Kemudian berakal ya, sehingga puasa tidak wajib atas orang gila dan orang yang lemah akalnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalam an thalatha." Artinya pena itu diangkat dari 3 orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara mereka yaitu adalah orang gila sehingga dia sembuh. Jadi orang gila sehingga dia sembuh. Kemudian syarat yang keempat adalah sehat. Jadi bagi orang yang sakit tidak diwajibkan puasa di siang bulan suci Ramadan. Namun bagi mereka mengqadanya ketika mereka sudah sehat. Kemudian yang kelima, iqamah, bermukim. Sehingga puasa tidak wajib atas musafir. Jadi orang yang musafir tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan mereka berbuka, maksudnya tidak berpuasa, maka hendaklah mereka menggantinya di hari-hari yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya orang yang sakit ataupun orang yang bermusafir itu puasa mereka sah dan tidak perlu bagi mereka untuk mengqadanya di hari yang lain. Kemudian syarat yang keenam yang terakhir mungkin adalah suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa, bahkan haram bagi mereka berpuasa. Dan jika mereka berpuasa, puasanya tidak diterima. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah bila seorang wanita mengalami haid, tidak salat dan tidak berpuasa, maka itulah di antara kekurangan agamanya. Dan juga kewajiban bagi wanita itu ketika mereka haid dan nifas, wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya. Sebagaimana hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, "Kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Dahulu kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Sekedar rangkuman, kita telah membahas tadi puasa secara bahasa adalah menahan, secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum dan dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Kemudian rukun puasa itu ada 2. Pertama adalah menahan diri dari makan dan minum dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah niat. Kemudian hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan ijma' ulama dan juga ijma' para sahabat.
Dan juga kita telah membahas macam-macam puasa. Puasa itu terbagi dua. Yang pertama puasa wajib, jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Dan yang kedua adalah puasa sunnah, jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak mengapa. Kemudian kita juga telah membahas di antara keutamaan bulan suci Ramadan atau puasa bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang telah lalu. Kemudian kita juga telah membahas hikmah puasa, salah satunya adalah mensucikan jiwa dan juga membuat kita jadi zuhud. Kemudian yang ketiga, puasa mengunggah sifat empati kepada fakir miskin. Kemudian juga yang terakhir, kita telah membahas syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi puasa tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua balik. Jadi puasa itu tidak wajib bagi orang yang belum dewasa. Yang ketiga berakal. Jadi puasa itu tidak wajib bagi orang yang gila atau orang yang lemah akal. Kemudian yang keempat adalah sehat. Jadi puasa itu tidak wajib bagi orang yang sakit. Kemudian kelima iqamah bermukim. Jadi puasa itu tidak wajib bagi orang yang musafir. Kemudian yang keenam terakhir, suci dari haid dan juga nifas. Jadi wanita yang haid, wanita yang nifas tidak dibolehkan dan diharamkan bagi mereka untuk berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambahkan amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.